Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita bersama-sama mengawali hari kita dengan kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang tiada henti menopang hidup kami. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik. Kami boleh bersama-sama menikmati anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, pimpin kami, beri kami hikmat pengertian, sehingga apa yang kami baca dan renungkan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Tuhan, tuntun kami di dalam kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-24, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu ia menyuruh dia pergi dari rumahnya. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang, atau dibebankan sesuatu pekerjaan 1 tahun lamanya. Ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, dalam perikop yang tadi kita sudah baca, saudara, di sini kita menemukan bagaimana Tuhan memberikan sebuah perintah atau menegaskan larangan bercerai bagi umat Israel. Nah, tetapi saudara, kita melihat kenapa bagian ini ada muncul berbicara tentang perceraian ini. Kita tahu bahwa itu adalah karena kekerasan hati dari bangsa Israel itu sendiri dan dosa yang telah ditimbulkan dalam hidup mereka, sehingga tetap terjadi perceraian di kalangan umat Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, dalam hal ini ada aturan berbicara tentang izin memberikan atau pemberian surat cerai kepada perempuan yang tidak disukai karena ketidaksenonohan yang ditemukan ada padanya. Nah, saudara, perempuan ini mungkin menikah lagi dan mungkin dapat diceraikan kembali atau ditinggal mati oleh suaminya yang kemudian. Nah, apabila hal ini terjadi, maka suami yang pertama itu dikatakan tidak boleh menerima dia kembali menjadi istrinya karena perceraian dan karena pernikahan kembali. Dalam bagian ini dikatakan termasuk dalam sebuah perzinahan, dan ini adalah suatu dosa di hadapan Tuhan. Nah, saudara, kita juga melihat ada aturan yang menarik, saudara, dalam bagian ini, yaitu bagaimana Tuhan sangat mengerti dan memberi kesempatan kepada umatnya untuk menjalani kehidupan pernikahan dengan baik. Oleh karena itu, ada kesempatan selama 1 tahun bagi setiap laki-laki yang baru menikah untuk tidak ikut berperang, sehingga saudara, ia bisa bersama-sama dengan pasangannya, memberikan waktunya, memberikan dirinya untuk menyukakan hati pasangannya. Nah, saudara, dalam bagian ini, tentu ini bagian yang tidak mudah untuk kita pahami, dan
kita terapkan dalam konteks masa kini. Tetapi ada satu kebenaran yang tidak terbantahkan, yang tidak tergantikan oleh apapun, yaitu apa, saudara? Allah tidak pernah menghendaki adanya perceraian di dalam kehidupan umatnya. Sejak awal Allah telah merancang pernikahan itu, saudara, menjadi sebuah hal yang kudus di hadapan Tuhan. Suami dan istri digambarkan mereka, saudara, saling melengkapi satu dengan yang lain. Mereka adalah wakil Allah di muka bumi ini. Tetapi kita lihat ada perceraian, ada kekerasan dalam rumah tangga, ada pernikahan kembali, perzinahan dan lain sebagainya. Saudara, itu adalah karena dosa. Dosa yang telah merusak rancangan Tuhan yang mulia itu. Dan dosa itulah yang juga membuat hati umat Allah degil atau tetap berkeras hati melawan apa yang Tuhan telah rencanakan, tetapkan itu. Namun demikian, saudara, kita tetap bisa melihat bagaimana Allah tetap pegang kendali. Allah tetap, saudara, tidak kehilangan rancangannya terhadap pernikahan yang telah Ia rancangkan dalam hidup umatnya. Termasuk dalam bagian ini. Meskipun, saudara, kita menemukan ada kekerasan hati atau kedegilan, kebebalan hati dari umat Allah, Allah tetap memberikan aturan main yang jelas, yang menolong umat untuk tidak berbuat semena-mena terhadap kaum wanita, terhadap pasangannya, terhadap, katakanlah, orang-orang yang baru menikah. Melainkan, saudara, Allah memberikan satu penegasan tetap bahwa pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral, yang kudus di hadapan Tuhan. Dan kita sebagai umat Tuhan tidak boleh menyepelekan, tidak boleh, saudara, pada akhirnya kita pun juga melanggar kekudusan di dalam pernikahan itu. Saudara, bagi Tuhan, sekali lagi, pernikahan itu adalah kudus dan serius. Itu juga yang ditegaskan oleh Tuhan Yesus, di mana Ia berkata, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, mari firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita yang telah menikah, yang hidup di dalam pernikahan. Saudara, mari kita menjaga hidup pernikahan kita di dalam kekudusan, dengan rasa hormat kepada pasangan kita, dengan rasa kasih yang begitu besar kepada pasangan kita. Dan, saudara, terhadap satu panggilan yang kudus, yang agung, yang Tuhan telah tetapkan di dalam pernikahan itu. Dan biarlah pernikahan kita boleh menjadi pernikahan yang indah di mata Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, yang boleh menegur kami, dan tolong kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terkhusus ketika kami ada di dalam pernikahan atau ada di dalam relasi antar suami dengan istri. Mohon Tuhan, Engkau tolong kami untuk menjaga kekudusan pernikahan kami, menjaga diri kami sebagai pasangan, dan biarlah pernikahan kami, keluarga kami, boleh menjadi keluarga yang indah di mata Tuhan, yang Tuhan berkati, Tuhan pimpin, dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.